Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukrulillah. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai kultum kita kali ini, saya ada sedikit cerita. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah sedang berjalan, kemudian dia melihat ada seorang wanita sedang menangis sesenggukan di pekuburan. Kemudian Rasulullah mendekatinya dan berkata kepada wanita tersebut, "Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah." Maka wanita tadi menjawabnya dengan sangat ketus sekali, "Menjauhlah dariku, engkau tidak mengetahui apa yang aku rasakan." Maka Rasulullah pun meninggalkan wanita tersebut. Kemudian ada salah satu sahabat yang melihatnya dan mendekati wanita tersebut dan berkata, "Rasulullah SAW adalah orang yang menyapamu." Maka ketika mengetahui bahwa yang menyapa tadi adalah Rasulullah, wanita itu tadi segera bergegas menuju ke kediaman Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, saya tidak mengetahui engkau telah menyapaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu adalah kesabaran yang terjadi di awal-awal terjadinya musibah." Dari sini dijelaskan bahwasannya ketika kita mengalami musibah, maka kita harus bersabar. Adakah yang tahu apa makna bersabar? Sabar menurut bahasa artinya menahan diri atau tertahan. Sabar menurut istilah artinya menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukainya. Kapan kita harus bersabar? Maka jawabannya adalah yang pertama, setiap orang pasti akan mengalami musibah. Kemudian yang kedua adalah setiap orang pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita harus bersabar ketika mendapatkan ujian dan musibah yang terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, sampai kapan kita harus bersabar? Maka jawabannya adalah sampai kita mati, sampai kita tidak ada di dunia ini. Maka setiap orang, setiap manusia wajib untuk bersabar. Ini sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kita manusia di dunia ini harus selalu bersabar. Kenapa? Karena ujian dan cobaan Allah itu pasti ada. Tetapi ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan, apakah kita harus mengalah? Nah, ini bedanya bersabar dan mengalah. Jadi kalau kita bersabar itu adalah berusaha menahan diri dari segala macam persoalan yang tidak kita sukai, tetapi ada usaha, ada cara kita untuk menyelesaikannya. Beda dengan mengalah. Kalau mengalah ketika kita mendapatkan ujian kita diam saja. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi ketika kita mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah berusaha, bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan saja contoh kecil, kaki kita diinjak oleh teman kita. Maka ketika kita bersabar, kita bilang sama teman kita, "Kakiku kamu injak, sakit loh." Walaupun saat itu kita merasakan sakitnya, tapi kita bilang, kita ada usaha. Atau berbeda dengan mengalah, ketika kita diinjak kaki kita diam saja. Kita tidak bilang sama teman kita. Nah, itu masalah. Selanjutnya adalah modal kesabaran atau kunci sukses kesabaran itu ada dua macam. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah takwa. Iman yaitu meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua ujian dan cobaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, Rasulullah SAW memberi kiat kepada kita dalam menghadapi kesabaran, yaitu dengan cara bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita.
Kenapa? Mungkin saja ada orang lain yang hidupnya lebih susah daripada kita. Misalkan saja Allah memberi kita mata untuk melihat. Ketika kita diberi Allah mata untuk melihat, maka gunakan mata itu sebaik-baiknya. Kenapa? Bisa jadi ada orang lain yang mungkin dia tidak bisa melihat. Bahkan mungkin saja ketika kita diberi sejumlah uang, wahai fulan, aku memberimu uang 2 triliun, aku minta matamu. Kira-kira apakah kalian akan memberikannya? Tidak. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan pada kita. Atau bisa juga ketika kita mengalami kesulitan, misalkan saja kita menaiki kendaraan, kemudian kendaraan kita macet, nah, maka tugas kita adalah bersabar dan berusaha agar kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, cabang sabar itu ada 3 macam. Di antaranya pertama adalah teguh hati. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini jelas sekali bahwasannya kita umat Islam dianjurkan untuk selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalkan saja menghina, menggunjing, kemudian mencuri, berzina. Nah, itu adalah semua perilaku yang dilarang oleh Allah, maka kita tinggalkan. Jadi walaupun kita kesusahan, maka usahakan kita selalu berjalan di jalan yang benar. Misalnya saja saat ini kita sedang kesusahan, kemudian kita mendatangi sebuah majelis taklim, kemudian saat itu ketika sudah selesai acara, semuanya sedang meninggalkan ruangan. Nah, saat itu kita sedang menemukan sebuah dompet. Ketika kita buka isinya, wah, isinya banyak sekali. Nah, maka ketika kita mendapat ujian itu, yang harus kita lakukan apa? Kita cari panitia majelis taklim itu tadi yang kita berikan dompet itu tadi. Maka itu merupakan salah satu ujian ketika kita mengalami kesusahan. Selanjutnya, hikmah dari sabar itu sendiri. Ada banyak sekali hikmah tentang sabar. Tapi diantaranya yang paling utama, yang pertama adalah orang yang sabar akan selalu bersama dengan Allah. Jadi Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Cabang sabar itu ada 3 macam. Yang pertama teguh hati, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya Allah tidak membebankan seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala atas apa yang ia kerjakan dan ia mendapatkan siksa atas apa yang ia kerjakan. Ini merupakan cabang sabar yang pertama, yaitu teguh hati. Yang kedua adalah menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah. Misalkan saja adalah mencuri, menggunjing, menghina, mengejek. Kemudian ada juga berzina. Nah, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, maka kita tinggalkan. Cabang yang ketiga adalah menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap manusia pasti memiliki takdirnya masing-masing. Sebagaimana Allah sudah mencatatnya dalam kitabnya di Lauhul Mahfuz pada saat kita akan diturunkan di bumi ini. Selanjutnya adalah ada berbagai macam hikmah orang yang bersabar. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang bersabar akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan shalah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian hikmah yang kedua adalah Allah selalu akan memberi pertolongan pada orang-orang yang sabar.
Jadi ketika kita mengalami musibah, insya Allah Allah akan selalu menolong kita, walaupun pertolongan itu tidak diberikan Allah secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tak terbatas. Kemudian yang keempat adalah orang yang bersabar akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, ini adalah puncak kemenangan bagi setiap orang jika dia memiliki sifat sabar. Jadi sifat sabar itu harus dilakukan dengan cara konsisten terus-menerus. Kenapa? Karena ujian dari Allah itu akan selalu ada. Demikian sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup kultum kita kali ini, mari kita angkat tangan kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.